Drama ini dibuka di tahun 2009, di mana ada gerhana matahari total di sana. Namun berita itu tertutup dengan adanya grup band yang tergabung dengan nama Eclipse yang baru memulai debutnya 2 bulan yang lalu dan langsung mendapat hati dari banyak penggemar. Mereka langsung diundang di salah satu stasiun radio. Sementara itu di rumah sakit berbanding terbalik karena seorang wanita yang bernama Im Sol sedang berbaring di tempat tidur karena kecelakaan yang dialaminya hingga membuatnya tidak bisa berjalan, dan ibunya yang bernama Park Bok-sun sedang merawatnya. 조금이라도 움직이면 더 안 좋대. Kebetulan Bok-sun sedang mendengarkan siaran radio tentang Eclipse sampai-sampai saat memotong kuku kaki Im Sol, dirinya tidak melihatnya sampai membuatnya berdarah. Ibunya merasa itu pasti sakit, namun tidak ada reaksi pada Im Sol. Kemudian saat ibunya ingin mengambil gelas, malah terjatuh dan pecah. Alhasil ibunya keluar mencari sapu. Im Sol yang sudah tidak bersemangat mengambil pecahan gelas itu dan menggenggamnya. Kemudian di siaran radio anggota Eclipse berkesempatan sedang diwawancarai host di sana, dan salah satu anggotanya yang bernama Ryu Sun-jae diberi kesempatan untuk menyapa penggemar lewat telepon secara acak dan kebetulan menyambung ke nomor Im Sol. Pasien sekamar Im Sol merasa risih karena ponselnya bergetar terus dan menyuruh mengangkatnya. Alhasil Im Sol mengangkatnya dan langsung bertanya siapa dirinya. 류 소리 들려요? 저 아세요? 모르는데요. Bahkan saat salah satu anggotanya memberitahu nama grupnya Eclipse, Im Sol juga mengaku tidak tahu. Kemudian host itu mencoba mencairkan suasana dengan ingin memberinya keinginan berupa sepatu dan yang lainnya. Namun Im Sol langsung dengan tegas menolaknya. Bahkan dia langsung marah-marah dengan menyindir apa pikir bisa membuatnya berjalan lagi dengan memberitahu itu yang diinginkan Im Sol, jadi jika tidak bisa melakukannya jangan mengganggunya. Dia memberitahu di dunia ini ada orang yang tidak ingin hidup dan bahkan Im Sol ingin membakar stasiun televisinya dan langsung membanting ponselnya. Melihat suasana gaduh dan itu juga siaran langsung, para kru memberi kode langsung memutusnya. Namun Sun-jae tiba-tiba mengajak ngobrol dengan menyapa Im Sol dan beranggapan Im Sol pasti masih mendengarnya. 고마워요. 살아있어줘서. Sun-jae langsung berterima kasih padanya karena tetap hidup. Menurutnya orang-orang terkasihnya di sekitarnya akan lega dan bersyukur dirinya masih bersama mereka. Sun-jae terus menyemangatinya dan berharap hidup sehari lagi dan membuat Im Sol menangis. 하는 게 괜찮아질 날이 올지도 모르. Ibunya yang datang kembali melihatnya menangis bingung dan bertanya ada apa dan langsung memeluknya. Melompat ke tahun 2022, Eclipse sudah menjadi selebriti dan tentu saja Im Sol menjadi penggemar beratnya karena ada Sun-jae yang dulu memotivasinya, sehingga dirinya bertahan hidup sampai sekarang. Bahkan di kamarnya terdapat banyak foto Sun-jae, namun dia dikejutkan oleh neneknya yang tiba-tiba di kamarnya, bahkan memakai jam tangan dari Sun-jae dan membuatnya mengejar neneknya. 할머니! 뭐라고? 그거 우리 손자 거란 말이야. 근데 또! 이 아줌님 Kemudian kakak Im Sol yang bernama Im Gem pulang kerja dan membuat Im Sol meminta untuk mengambilnya dari neneknya. Namun Im Gem memberitahu neneknya akan mengembalikannya setelah selesai memainkannya. Melihat neneknya memukul-mukul jam tangan itu, Im Sol berteriak dan membuat ibunya langsung merayunya untuk mendapatkan jam tangan itu dan memberikannya pada Im Sol. Im Sol mengaku mendapatkan jam tangan ini dari lelang seharga $3.000. Mendengar itu ibunya terkejut karena semahal itu dan membuat Im Sol mengaku harganya $300 untuk membohongi ibunya. 지고지수 팬심 아니셨네. 열려나셨어. Ibunya bertanya bagaimana dengan konsernya. Im Sol memberitahu kalau ini konsernya lagi setelah 5 tahun yang lalu konser terakhir mereka. Sementara itu manajer Eclipse terlihat marah kepada Sun-jae karena telah menolak untuk membintangi film. Dia pernah mengatakan kalau dirinya bisa istirahat panjang setelah selesai dengan film ini. Mendengar itu Sun-jae mengaku dirinya ingin pensiun, tidak meminta istirahat. Manajernya beranggapan dirinya akan menyesal nanti karena penggemarnya sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Im Sol sedang bersiap-siap untuk menonton konser Eclipse dan sebelum berangkat, dia tidak lupa berpamitan dengan Sun-jae lewat fotonya. 이따 봐. Bahkan Im Sol sampai bernyanyi di dalam mobil dan membuat temannya yang bernama Hyun Ju merasa Im Sol sangat senang.
Im Sol mengaku ini pertama kalinya dirinya melihat langsung konsernya, tentu saja sangat senang dan berterima kasih padanya karena mengantarnya. Hyun Joo mengaku punya hadiah untuknya, dan saat Im Sol melihatnya, ternyata adalah album foto dari SMA Jagam yang ternyata Sun Jae bersekolah di sana, dan saat melihat fotonya saat SMA, Im Sol beranggapan Sun Jae sudah tampan dari SMA dan kenapa dirinya tidak tahu kalau waktu itu Sun Jae sekolah di sebelah SMA-nya. Kemudian Im Sol meminta izin untuk memotong foto Sun Jae dan tentu saja Hyun Joo menyetujuinya. Sesampainya di sana, sudah banyak penggemar yang datang, Im Sol juga bertemu teman yang lain. Mereka semua berfoto dengan poster Eclipse, termasuk juga Im Sol yang sangat senang. Im Sol bahkan menulis catatan untuk Sun Jae dan menempelkannya di fotonya. Tiba-tiba Im Sol mendapat telepon dari Bon Cinema dan bertanya apa dirinya mendaftar magang dan mengaku dirinya meneleponnya setelah memeriksa portofolionya. Mendengar itu Im Sol langsung terlihat senang karena memang mendaftar di sana. Namun Im Sol disuruh untuk wawancara sekarang dan Im Sol langsung menerimanya. 할 수 있어요. 감사합니다. Temannya bertanya apa dirinya akan pergi karena konsernya akan dimulai 2 jam lagi. Im Sol beranggapan ini adalah wawancara magang dan dirinya akan kembali. Im Sol datang dengan penuh semangat ke Bon Cinema untuk wawancara, namun saat dia ditanya sedang apa di sini dan Im Sol memberitahu kalau dirinya ditelepon untuk wawancara. Melihat Im Sol memakai kursi roda, Im Sol langsung ditolak dengan alasan gedung ini 2 lantai dan tidak ada lift di sini, jadi meminta maaf padanya. Im Sol yang sedikit kesal beranggapan dirinya akan mendapatkan pekerjaan itu jika bukan karena tangga yang menyebalkan itu. Kemudian untuk menutupi kesedihannya, Im Sol langsung pergi melihat Sun Jae tampil. Sayangnya di tengah jalan Im Sol terjebak macet, apalagi setelah mendapat pesan dari temannya kalau dirinya akan segera masuk. Sesampainya di sana, semua orang sudah masuk dan juga sepi, melihat staf konser ada di sana. Im Sol mencoba meminta untuk masuk, namun dia mengaku tidak bisa melakukannya. Mendengar itu Im Sol mencoba merayunya dan memohon padanya. Alhasil staf itu memberitahu kalau dirinya boleh masuk asalkan memperlihatkan tiket konsernya. Im Sol terlihat senang dan langsung mengambil tiketnya di tasnya, namun Im Sol tidak menemukannya dan membuatnya mencoba mengingat-ingat kembali dan merasa tiketnya terjatuh saat naik bus tadi. Saat konser Eclipse dimulai, sorak-sorai dari para penggemar bergemuruh. Alhasil Im Sol terpaksa menonton konser di luar dan ikut bernyanyi walaupun cuma hanya mendengarnya saja. Setelah membawakan beberapa lagu, Sun Jae duduk di depan piano dan mengaku akan membawakan lagu saat debutnya dan memberitahu tidak pernah membawakan secara langsung, dan saat Sun Jae menyanyikannya, Im Sol yang mendengarnya merasa lagu ini tidak ada dalam daftar yang akan dibawakan konser ini, namun Im Sol juga ikut bernyanyi. Setelah selesai konser, semua orang kembali pulang. Im Sol mengaku sangat senang walaupun cuma mendengarnya dari luar dan beranggapan akan pingsan jika menontonnya secara langsung. Tiba-tiba ponselnya tersenggol orang lain dan terjatuh. Im Sol yang mengambilnya terkejut karena layarnya retak. Sementara itu di ruang ganti terjadi keributan dari band Eclipse terutama Sun Jae dan gitarisnya yang bernama In Hyuk karena Sun Jae ingin pensiun dan beranggapan dirinya sudah gila. Namun Sun Jae mengaku dirinya ingin sendirian dulu dan membuat In Hyuk meninggalkannya. Di sisi lain Im Sol yang pulang pergi ke halte bis dan merasa jembatannya terlalu panjang, karena hujan salju yang lebat, membuat kursi rodanya macet dan tidak berfungsi. Im Sol tentu saja menjadi bingung sampai menangis. Im Sol mengingat kejadian hari ini yang menurutnya dirinya sial. Im Sol sampai kedinginan, namun kebetulan Sun Jae lewat sana dan melihatnya. Di saat ada mobil berhenti di depannya, kemudian ada seorang yang turun dengan membawa payung yang ternyata itu adalah Sun Jae sang idolanya.
Im Sol sontak terkejut. Sun Jae menghampirinya dan bertanya kenapa ada di sini dan menebak kursi rodanya rusak. Im Sol yang tidak percaya berhadapan langsung dengan idolanya sampai tidak bisa bicara dan membuat Sun Jae memegang tangannya. Sun Jae merasa dirinya kedinginan. Im Sol sangat terharu sampai menangis dan mengaku dirinya penggemarnya. Sun Jae sudah tahu dengan menunjuk bando yang dipakai di kepalanya. Im Sol mengaku dirinya adalah penggemar beratnya sejak dirinya melakukan debutnya. Mendengar itu Sun Jae berterima kasih, namun Im Sol merasa dirinya yang harus berterima kasih. Di saat Sun Jae menawarkan akan mengantarnya, Im Sol terlihat senang, namun tiba-tiba Hyun Ju datang dengan membunyikan klakson mobilnya. Melihat Hyun Ju di sana, Im Sol mengaku temannya datang menjemputnya. Sun Jae kemudian memberikan payungnya kepadanya. 이거 쓰고 가요. Im Sol bingung karena tidak ada yang diberikan padanya dan mengeluarkan permen kapas dalam tasnya dan tahu kalau dirinya menyukainya, jadi berharap Sun Jae menerimanya. Saat di rumah Im Sol bertanya ke ibunya tentang orang yang menyelamatkannya saat kecelakaan, karena belum sempat berterima kasih, namun ibunya memberitahu kalau dirinya sudah lupa karena sudah lama sekali. Im Sol yang mendapatkan payung dari Sun Jae terlihat senang dengan membersihkannya. Dia merasa terbangun dari mimpinya, melihat jam tangannya menyala. Im Sol kemudian memeriksanya. Kemudian Im Sol memakai jam tangan itu dan menurutnya tangan Sun Jae sangat besar. Tiba-tiba Im Sol mendapat kiriman foto Sun Jae saat konser tadi dan membuatnya jadi tergila-gila karena Sun Jae sangat tampan. 어머 미쳤구만. 이 쇄골이 유재치. Walaupun kelihatannya Sun Jae menjadi idola dan banyak penggemar, namun nyatanya tidak membuatnya bahagia. Sun Jae sangat depresi karena mendapat banyak tekanan sampai akhirnya melompat dari atas kamarnya. Im Sol yang ketiduran mendapat banyak pesan obrolan di grup, sampai akhirnya dia terbangun dan langsung membaca obrolan tersebut yang berisi berita tentang Sun Jae di mana dia mencoba ingin bunuh diri. Tentu Im Sol tidak mempercayainya karena barusan Sun Jae ada di hadapannya dan beranggapan para haters yang menyebarkan rumor lagi. Namun saat Im Sol membaca berita dan juga ada video Sun Jae yang sedang sekarat, Im Sol terlihat ketakutan dan tidak percaya. Mengetahui Sun Jae akan dipindahkan di rumah sakit Hanguk, Im Sol langsung bergegas ke sana. Dengan terburu-buru Im Sol memacu kursi rodanya sampai akhirnya ada orang yang menyenggolnya dan membuat arlojinya terjatuh di bawah jembatan. Merasa itu adalah bekas arloji Sun Jae, Im Sol mencoba mencarinya dan menemukannya ada di dalam air, sementara Sun Jae yang sedang sekarat dipacu jantungnya. Im Sol sampai terjatuh dan membuatnya merangkak untuk mengambil arloji itu. Sedangkan Sun Jae akhirnya tidak bisa terselamatkan. Namun anehnya tiba-tiba arloji itu menyala dan memutar waktu sendiri. Setelah mendapatkan arloji itu, Im Sol melihat berita kalau Sun Jae sudah meninggal dan membuatnya googling tentang profilnya di internet. Im Sol menemukan kalau Sun Jae ingin pensiun karena menderita penyakit depresi. Im Sol yang melihatnya sangat sedih dan marah kenapa dirinya tidak ingin hidup satu hari saja karena sekarang turun salju, di mana Sun Jae sangat menyukainya. Im Sol yang menggenggam arloji itu tiba-tiba membuat waktu berhenti dan membawa dirinya kembali ke tahun 2008 saat di mana masa-masa sekolah. Im Sol dibangunkan gurunya dan marah-marah padanya karena tidur di kelas dengan menyindirnya apa kelas ini kamarnya sampai bermimpi. Mendengar itu Im Sol beranggapan kalau ini memang mimpi, karena Im Sol melamun, gurunya menyuruhnya berdiri dengan memukulnya dan membuat Im Sol langsung terkejut. Namun dirinya tidak menyangka karena ternyata bisa berdiri. Kemudian dia menoleh ke jendela melihat SMA Jagam dan langsung berlari keluar kelas. Im Sol langsung bertanya ke siswa di sana di mana Sun Jae. Sementara itu di gedung renang, ada latihan kompetisi untuk persiapan Olimpiade, dan saat semua atlet disuruh untuk datang, tentu saja di antaranya ada Sun Jae. Im Sol menuju ke sana dengan berlari, namun saat mau menyeberang, mobil hampir menyerempetnya dan membuatnya terkejut. Untuk membuatnya rileks, Im Sol mencoba berhitung dan bertepatan dengan Sun Jae yang akan memulai berenang.
Im Sol juga menyeberang jalan. 달려가 보세요. Sesampainya di sana, Im Sol tidak bisa membuka pintunya karena terkunci dan membuatnya masuk lewat pintu lain. Dan saat melihat Sun Jae di sana, Im Sol terlihat senang. Im Sol memanggilnya sambil menangis. 저거 누구야? Mereka menyuruhnya berhenti, namun Im Sol tetap berlari memeluk Sun Jae. Sun Jae tentu saja terkejut dan bertanya apa yang dilakukannya. Im Sol yang sudah tahu masa depan merasa Sun Jae merasa sendirian dan menderita dan tidak menyadarinya. Im Sol mengaku kalau dirinya mencintainya. 사랑해, 선재야. Security di sana langsung memarahinya karena di depan sudah terpampang tulisan dilarang masuk. Alhasil security menyeretnya keluar. Im Sol meminta untuk membiarkannya masuk, namun security memberitahu kalau pertandingan ini digelar secara rahasia, jadi jangan memberitahu orang luar. Namun Im Sol memaksa masuk hingga security terpaksa mendorongnya hingga terjatuh, dan saat security bertanya apa sakit, Im Sol mengaku sakit dan dirinya merasa bingung. 아파? Im Sol berjalan dan bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa bangun dari mimpinya karena jelas mencari arloji Sun Jae. Im Sol mencoba mengingatnya kembali dan merasa menemukan arlojinya, kemudian Im Sol beranggapan apa dirinya sudah mati. 설마 혹시 나 죽은 건가? Kebetulan Sun Jae lewat sana dan melihat Im Sol yang tengah duduk di sana. Alhasil Sun Jae menyapanya dengan bertanya apa yang dilakukannya. Karena Im Sol tidak menjawabnya, Sun Jae menyentuhnya dan membuat Im Sol terjatuh. Im Sol mengira kalau mereka sebenarnya sudah mati. 죽은 거 맞는 거죠. Melihat di hadapannya adalah Sun Jae, Im Sol terkejut dan membuatnya menangis karena bisa melihatnya dan itu artinya dirinya sudah mati. Saat Sun Jae mengembalikan arlojinya, Im Sol memberitahu kalau itu adalah miliknya. Kemudian Im Sol mengaku akan bersamanya agar dirinya tidak kesepian dan melarang untuk menyeberangi jembatan ini. Namun Sun Jae mengaku harus melakukannya untuk pulang dan membuat Im Sol menghalanginya. Sun Jae tidak mau mendengarnya dan terus berjalan, hingga akhirnya Im Sol memeluknya dari belakang mengajaknya hidup bersama. 우리 같이 살자. Merasa wanita yang di depannya aneh, Sun Jae langsung memanggil taksi dan kabur dari sana. 택시. 저승에? Tiba-tiba ada telepon dari ibunya dengan memarahinya karena bolos sekolah. Ibunya menyuruhnya segera kembali, karena kalau tidak, dirinya akan naik kereta ekspres ke akhirat. 지요? Sesampainya di rumah, Sun Jae malah terbayang Im Sol saat tadi siang. Sun Jae terkejut saat arlojinya ada dua dan merasa arlojinya ada di sini, namun kenapa dia memberikannya padanya. Sementara itu Im Sol yang sudah sampai di rumah dibuat terkejut karena merasa bangunannya seperti dahulu, dan saat masuk ke dalam, ibunya langsung memarahinya karena meninggalkan tasnya di sekolah. Im Sol mengaku ibunya masih muda, mendengar itu ibunya mengaku pujian itu tidak berguna dan langsung memukulnya karena bolos sekolah. 알아본 짓을 하는 거야. 어디 간 거야? Im Sol dibuat terkejut lagi karena melihat kalender di rumahnya dan memang ternyata saat ini tahun 2008. Saat Im Sol bertemu neneknya, dia menyapanya dengan normal dan membuat Im Sol senang. Kemudian Im Sol bertanya siapa namanya, melihat neneknya memanggil dengan benar, Im Sol menangis dan langsung memeluk neneknya. 소라. Saat masuk ke kamarnya, betapa bahagianya Im Sol karena kamarnya kembali seperti dahulu. Namun saat melihat kalender lagi kalau ini bulan Juni, Im Sol beranggapan ini sebelum kecelakaan terjadi. Im Sol langsung teringat di mana dirinya setelah kecelakaan. Saat itu ibu dan neneknya menangis dan dirinya mengaku tidak merasakan kakinya lagi. Kenangan itu membuat Im Sol langsung menangis dengan menyentuh kakinya. Saat malam, Im Sol pindah ke tempat tidur ibu dan neneknya, karena ingin tahu apa akan bangun dari tempat tidur ini besok, atau semua ini hanya ilusi. Keesokan paginya Im Sol terbangun, namun dia tidak bisa menggerakkan kakinya dan beranggapan memang hanya mimpi.
Namun ternyata kakinya ditindih oleh Im Gem, melihat itu Im Sol menyingkirkannya. Namun dirinya juga terlihat senang dengan memeluk kakaknya. Im Sol berangkat sekolah dengan perasaan bahagia, ternyata Sun Jae sudah menunggu Im Seo di sekolahnya untuk mengembalikan arlojinya. Im Sol yang melihat Sun Jae di sana langsung teringat berita kematiannya dan membuatnya menangis, kemudian tiba-tiba turun salju di sana. Melihat Im Sol tidak membawa payung, Sun Jae menghampirinya dan memayunginya. Sontak Im Sol langsung teringat kejadian yang sama di mana saat di masa depan Sun Jae memayunginya. Melihat Im Sol terus menangis, para siswi menggosipkan mereka kalau pasangan kekasih sedang bertengkar dan membuat Sun Jae mengajaknya berteduh. Im Sol terus menatap Sun Jae dan menyadari kalau ini penampilannya saat berusia 19 tahun. Sun Jae langsung menanyakan siapa dirinya. Mendengar itu Im Sol refleks keceplosan mengaku kalau dirinya adalah penggemar beratnya, sampai akhirnya dirinya tersadar kalau Sun Jae sekarang adalah murid biasa. Kemudian Im Sol memberitahu namanya, namun Sun Jae sudah tahu lewat name tag yang dipakai di seragam sekolah. Sun Jae penasaran kenapa dirinya selalu menangis saat melihatnya. Mendengar itu Im Sol beralasan dirinya mengingatkannya pada sesuatu yang disuka. 강아지? Saat Im Sol memberitahu teringat dengan seekor anjing perenang, Sun Jae baper karena mengira dirinya seekor anjing yang pandai berenang. Kemudian Sun Jae menginterogasinya bagaimana dirinya tahu tentang pertandingan dan datang ke arena, dan kenapa juga tahu namanya. Im Sol mencoba mengelabuinya dengan mengaku dirinya adalah penggemar renang karena anjingnya perenang yang hebat, jadi merasa Sun Jae juga perenang yang hebat, dirinya menyemangatinya karena secara alami teringat anjingnya. 하나도 안 자연스러워. Tentu saja Sun Jae tidak percaya begitu saja dan terus menanyainya, hingga akhirnya Sun Jae memberikan arloji padanya. Merasa malu, Im Sol langsung bergegas meninggalkannya dengan alasan dirinya akan terlambat. 이런 진짜. 아이. Im Sol masih kepikiran karena membawa payungnya, dan saat dia sudah berdiri di depan kelasnya, Im Sol beranggapan dirinya mengira kemarin itu mimpi dan sekarang dirinya sudah siap, dan saat membuka pintunya, Im Sol langsung menyapa semua temannya. 다들 오랜만에 잘 지냈지? 니들 진짜 오래 다혜랑 보림이. 너 어제 뭐냐? 현주야. Hyun Ju yang juga teman sekelasnya terlihat kesal karena kemana dirinya kemarin karena tidak ada saat memberikan tasnya ke rumahnya. Im Sol berbicara dalam hati dirinya tidak ingat karena mengira mimpi dan saat gurunya datang, Im Sol memanggilnya. Im Sol kemudian mengamati arloji itu dan merasa kembali ke masa lalu saat menekan tombol ini, jadi beranggapan akan kembali lagi jika menekan tombolnya lagi. Namun saat mau menekannya, Im Sol mengurungkannya karena dirinya takut tidak bisa kembali kemari lagi. Kemudian gurunya menyuruh Im Sol menjawab soal, namun karena Im Sol melamun, temannya yang belakang menyentuhnya dan membuat Im Sol menekan tombolnya, alhasil Im Sol langsung takut, tapi tidak ada yang terjadi. Im Sol yang disuruh maju ke depan tidak bisa menjawabnya dan beralasan kalau perutnya kram karena menstruasinya baru berakhir. Mendengar itu gurunya menyuruh pergi ke UKS. 양호실 갔다 와. 허리야. Namun nyatanya Im Sol malah pergi ke SMA Jagam untuk mencari Sun Jae yang sedang latihan. 앞으로 내가 절대 나쁜 생각 못하게. 절대. Tapi tiba-tiba Im Sol mencium bau rokok dan saat melihat ke jendela, Im Sol langsung memeriksanya. Sun Jae tidak sengaja melihat Im Sol keluar dari sana. Saat Im Sol mengetahui kalau para berandal itu yang merokok di sana, Im Sol sangat kesal, namun tiba-tiba ada pria yang bernama Kim Tae Sung menegur mereka dan membuatnya berkelahi dengannya. Tiba-tiba Im Sol mencoba membantu Kim Tae Sung dengan memarahi pria itu, namun melihat temannya datang, Kim Tae Sung mengajak Im Sol lari dari sana. Mereka berhasil bersembunyi dari kejaran mereka, namun Im Sol tidak sadar yang menolongnya adalah pria yang dikenalnya, dan saat melihat wajahnya. Kembali ke tahun 2007 saat festival band, Im Sol pernah menggemari Kim Tae Sung dan dia artis pertama favoritnya. Im Sol lupa namanya, namun saat membaca nama di seragamnya, akhirnya Im Sol mengingatnya. Im Sol mengaku dirinya mengejarnya saat masa lalu dan saat melihatnya sekarang merasa dirinya sangat norak,
melihat ada guru datang, Kim Tae-sung memberikan rokoknya dengan membisikkan kepadanya semoga dirinya bisa melarikan diri kali ini. Guru dari SMA Jagam yang memergokinya berasumsi Im Sol sedang membolos sekolah, dan dia juga menuduh kalau Im Sol merokok karena memegangnya di tangannya. 아니 이건 제 양아치. Meskipun Im Sol membela diri dengan alasan hanya ingin memberi pelajaran kepada murid yang nakal, tetapi guru itu tetap saja memberikan Im Sol hukuman. Im Sol menjadi sangat panik ketika melihat Sun Jae lewat. Ketika guru pergi, Sun Jae langsung menghampirinya dan beranggapan bahwa Im Sol merokok karena melihat Im Sol yang memegang rokok. Mendengar itu Im Sol terus menjelaskan kepada Sun Jae bahwa dirinya benar-benar tidak merokok. Tapi Sun Jae langsung pergi meninggalkannya. Saat bertemu Tae-sung, Im Sol menjadi sangat kesal karena kejadian tadi. Saat mendengar suara gadis yang selalu mengejar Tae-sung, Tae-sung langsung pergi. Karena melihat Im Sol dengan Tae-sung, gadis-gadis tersebut sedikit kesal dan akhirnya mengganggu Im Sol serta menyuruh Im Sol untuk tidak mendekati Tae-sung lagi. 한 번만 더 알짱거리기만 해봐. 옛날 애들 무서워. Saat Im Sol sedang makan bersama Hyunju, Im Sol bertanya kepada Hyunju bagaimana cara mendekati seseorang. Setelah sedikit mendengar arahan Hyunju, Im Sol berpikir bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah yang terburuk. Mendengar itu Hyunju langsung menyuruh Im Sol untuk berhenti saja, namun Im Sol masih saja tidak mau menyerah. Hyunju menjadi heran karena Im Sol baru saja mengajak Tae-sung berkencan kemarin, dan sekarang Im Sol sudah menyukai pria lain. Im Sol menjadi teringat bahwa baru kemarin saat dirinya mengajak Tae-sung untuk berkencan dan Im Sol terpaksa kabur karena ada 3 gadis yang selalu mengejar Tae-sung. Saat di rumah, Im Sol membaca surat cinta yang dibuatnya untuk Tae-sung. Im Sol sadar bahwa surat ini sangat memalukan untuk dirinya. Tiba-tiba Im Gem datang dan membaca surat cinta Im Sol untuk Tae-sung. Im Sol pun menjadi sangat marah kepada kakaknya tersebut. 내놔. 또 언제 훌렁 뜯었냐? 먹을 수 있었는데. Kemudian Im Sol ingat saran dari Hyunju, kalau mendekati orang jangan tergesa-gesa, jadi meminta orang itu untuk menjadi ikonnya. Alhasil Im Sol langsung mencobanya dengan meminta ke Sun Jae. Sol menjadi sangat sedih dan putus asa ketika Sun Jae menolak menjadi iconnya. Saat hendak naik bis untuk berangkat ke sekolah, Im Sol melihat Sun Jae yang sedang membantu wanita yang memakai kursi roda dan membuat Im Sol sangat senang dan langsung melambaikan tangannya. Tapi Sun Jae mengacuhkannya dan langsung naik ke bis. Melihat itu Im Sol juga langsung mengikuti Sun Jae naik bis. Di dalam bis Im Sol mencoba mengajak Sun Jae mengobrol. 나 본 적 있어? 나? 치과거든. 이 시간에 타? 친해지려면. 내려. Karena sangat ramai, semua siswa banyak yang hendak turun dari bis. Payung Im Sol tidak sengaja terjatuh dan akhirnya Im Sol terlambat turun dan membuat bis melaju lagi. Melihat Im Sol yang terjebak di dalam bis dan tidak sempat turun, Sun Jae langsung mengikuti bis tersebut dengan berlari dan menyuruh sopir bis untuk menghentikan bisnya. Melihat Sun Jae yang berlari, Im Sol dan semua orang menjadi sangat terpesona dan kagum kepada Sun Jae. Tentu membuat Im Sol langsung turun dan sedikit khawatir terhadap Sun Jae. 고마워라고 한 거 아니고 그래도 고마워. 내 우산 가져가려고 세운 거거든. Saat Im Sol terus mengatakan kepada Sun Jae untuk tidak melakukan hal yang membahayakan untuk dirinya, Sun Jae juga langsung menyuruh Im Sol untuk tidak merokok. Mendengar itu Im Sol langsung membela dirinya dengan menyuruh Sun Jae mencium tangannya untuk membuktikan bahwa tangannya tidak ada bau rokok sama sekali. Im Sol terus memaksa sampai akhirnya tidak sengaja 2 jarinya masuk ke dalam lubang hidung Sun Jae dan semua itu ternyata dilihat oleh In Hyuk. 그래, 안 나네. Im Sol merasa sangat malu dan bersalah berpikir betapa bodohnya dirinya sampai jarinya bisa masuk ke dalam hidung Sun Jae. In Hyuk langsung menghampiri Sun Jae dengan mengejek Sun Jae. In Hyuk ingat bahwa sebelumnya dirinya pernah melihat Im Sol. In Hyuk merasa bahwa Im Sol adalah gadis yang menyukai Tae-sung. Mendengar itu Sun Jae langsung bertanya siapa Tae-sung dan terlihat sangat kesal. 엄청 유명한데? 내가 언제? Saat Im Sol melihat papan buletin tentang pertandingan renang, Im Sol langsung teringat saat Sun Jae memberitahu kalau salah satu alasannya cedera karena kompetisi renang dan Im Sol merasa mungkin ini kompetisinya.
Im Sol langsung bergegas menemui Sun Jae dan melarangnya untuk ikut pertandingan. Namun anehnya saat Im Sol memberitahu apa yang akan terjadi setelah mengikuti kompetisi itu, waktunya langsung berhenti. 안 돼. 무슨 말? 방금 내가 어깨 다친다고 경기라고. 이번 대회가 마지막. Bahkan saat Im Sol menulisnya di ponsel agar Sun Jae membacanya, waktu juga berhenti seolah-olah Sun Jae memang tidak boleh mengetahuinya. Melihat apa yang terjadi, Im Sol sangat terkejut. Saat di kelas Im Sol terus memikirkannya dan beranggapan jika dirinya berbicara masa depan, waktu akan berhenti dan mencobanya di kelas dengan memberitahu kalau Presiden Amerika selanjutnya adalah Obama. 미국 대통령 된다. Saat di rumah Im Sol mengingat kembali saat Sun Jae yang cedera gara-gara mengikuti kompetisi renang memang karena itu jalannya menjadi penyanyi. Namun Im Sol berpikir mungkin jika Sun Jae terus berenang, dirinya akan tetap hidup. Saat latihan berenang, bahkan Sun Jae memecahkan rekor, namun tiba-tiba dia merasakan sakit di bahunya, dan saat pelatihnya menanyakannya, Sun Jae mengaku tidak apa-apa. Hyun Gu baru tahu kalau Sun Jae ikut 2 kategori dan merasa Sun Jae terlalu memaksakan karena baru operasi, jadi menyuruh memikirkan bahunya, namun Sun Jae beranggapan Hyun Gu akan tersingkir jika dirinya ikut. 네 앞가림이나 잘해. Im Sol menunggu Sun Jae di luar, dan saat melihat Sun Jae, Im Sol mengaku mungkin dirinya keterlaluan dan mencoba untuk memberitahunya lagi kalau dirinya harus memeriksa lagi bahunya karena sedang tidak baik. Namun Sun Jae tetap mengabaikannya hingga dirinya masuk ke ruang gym dan membuat Im Sol malu untuk mengikutinya. 똥꼬지. 안 될 것 같은데 어쩌지? Sementara itu Bok Sun terlihat berselisih dengan seorang pria karena merasa belum mengembalikan kaset DVD yang disewanya. Namun pria itu mengaku tidak meminjamnya. Bok Sun merasa dirinya malu karena meminjam film dewasa dan Bok Sun yakin tidak akan salah karena namanya sama. Namun pria itu tetap bersikukuh dengan pendiriannya. 피카들이 가서 본 거네. 마누라랑. Sementara itu 3 siswa berandal sudah dibawa ke kantor polisi beserta Kim Tae-sung untuk dimintai keterangan. Polisi di sana merasa Kim Tae-sung menghajarnya karena para siswa itu meludahi motornya. Kim Tae-sung mengaku kalau mereka yang memulainya, dan saat ada polisi lain datang, dia merasa kalau Kim Tae-sung tidak berubah. Mendengar itu Kim Tae-sung langsung pergi dari sana. 야, 김태성. 이에요? 동희님 아들이 Saat Sun Jae pulang, tiba-tiba ada pengemis yang ingin meminta uang padanya. Ternyata dia adalah Im Sol yang lagi-lagi menakutinya dengan memberitahu ada hantu air yang sedang mengikutinya. Im Sol menyuruhnya jangan mendekati air khususnya hari ke-49 yaitu lusa. Namun Sun Jae yang tidak terlalu percaya padanya hanya berterima kasih. Merasa Sun Jae tidak percaya padanya, Im Sol membuka rahasia kalau dirinya punya tahi lalat di telapak kaki kirinya. Mendengar itu Sun Jae terkejut dan kenapa bisa melihatnya. Im Sol mengaku kalau dia yang memberitahunya dengan menunjuk bahunya. 없는데요? Im Sol berharap Sun Jae tidak percaya tahayul, namun tiba-tiba uangnya terbang dan membuat mengejarnya dan ternyata Kim Tae-sung ada di sana. Melihat Im Sol berpakaian seperti itu, dia merasa Im Sol menjadi pengemis. Im Sol menyuruh mengembalikan uangnya. Mendengar itu Kim Tae-sung akan memberikannya jika meramalkan peruntungan cintanya dan menyindir kalau Im Sol suka padanya. Im Sol beranggapan Kim Tae-sung sudah membaca suratnya. Kim Tae-sung menyindirnya dengan membacakan surat yang ditulis padanya. 내 눈에 박혔나? Mendengar Kim Tae-sung terus membacakan suratnya, Im Sol tidak tahan dan menyuruhnya berhenti. Melihat tangannya berdarah, Im Sol beranggapan Kim Tae-sung berkelahi dengan murid sekolah sebelah. Im Sol mengobatinya dan menyuruhnya jangan sering berkelahi karena akan dikeluarkan sekolah. Mendengar itu Kim Tae-sung beranggapan apa dirinya ibunya. Im Sol memberitahu orang tuanya akan khawatir dan tangisan anaknya akan membuat orang tua sedih. Jadi akan mengetahuinya saat dewasa nanti. Setelah mengobatinya Im Sol meminta kembali uangnya. Namun karena Kim Tae-sung bercanda saat memberikannya, uangnya jatuh ke air dan membuat Im Sol merasa sedih. Kim Tae-sung mengaku akan menggantinya, namun Im Sol menyuruh melupakannya saja. Kim Tae-sung terus mengejarnya dan akan menggantinya dengan $5, namun tiba-tiba Sun Jae ada di depannya dan membuat Im Sol langsung bersembunyi di belakang Kim Tae-sung. Kim Tae-sung merasa dirinya adalah Sun Jae teman renang In Hyuk. Mendengar itu Sun Jae langsung bertanya siapa dirinya. Setelah dia tahu Kim Tae-sung, Sun Jae ingat kata-kata In Hyuk kalau Im Sol menyukainya dan langsung menyindir Im Sol dengan memanggil nenek. 들킨 것 같은데?
뭐 하는 거냐고. Sun Jae terlihat marah karena merasa mengejeknya dan apa ini lucu dan langsung masuk ke rumahnya. Im Sol mencoba membela diri karena yang dikatakannya itu benar. Saat melihat papan nama ayahnya di sana, Im Sol baru menyadari kalau rumah Sun Jae tepat di depan rumahnya sendiri dan langsung berlari masuk untuk bertanya ke ibunya kapan Pak Bae pindah penghuni lama di pagar biru itu. Setelah ibunya memberitahu kalau saat musim semi, Im Sol mengaku kenapa melewatkannya. Saat Sun Jae ingin tidur, dia mencoba memikirkan saat dia berenang dengan berhitung. Namun tiba-tiba bayangan Im Sol yang melarangnya ikut berkompetisi muncul dan membuatnya terbangun. Im Sol merasa Sun Jae tidak akan percaya dengan dirinya sekarang, kemudian dia melihat Sun Jae keluar dari rumahnya dan membuatnya bertanya-tanya kemana dia pergi selarut ini. Ternyata Sun Jae pergi ke kolam untuk berenang, namun lagi-lagi dia teringat kata-kata Im Sol yang menyuruh untuk memperhatikan bahunya. Saat Sun Jae mandi, dia teringat kata-kata Im Sol yang memberitahu hantu air dan membuat dirinya sedikit ketakutan dan akhirnya bernyanyi. Tidak disangka Hyunggu ingin menjailinya dengan ingin menyembunyikan celana renangnya, namun ternyata Im Sol sudah di sana dan menyuruh untuk mengembalikannya kalau tidak dirinya akan melapor polisi. Sementara Im Sol yang sudah mendapatkan celana renangnya bingung karena Sun Jae akan datang, akhirnya Im Sol bersembunyi. 불은 또 왜 꺼진? Saat Sun Jae meletakkan handuknya, kaki Im Sol kesemutan sampai akhirnya dia bergerak dan membuat Sun Jae melihatnya. Alhasil Sun Jae memeriksanya, dan saat membukanya. Melihat dia berlari, Sun Jae mengejarnya karena ingin tahu siapa dirinya, sampai akhirnya dia menarik handuk dan terjatuh ke kolam bersama. Melihat itu Im Sol, Sun Jae langsung terlihat kesal, apalagi dia membawa celana renangnya dan bertanya apa rencananya sekarang karena mencurinya. Im Sol membela diri dengan mengaku tidak mencurinya. Dirinya sangat khawatir karena bermimpi buruk dengan memberitahu akan mengalami cedera parah dalam kompetisi dan merasa akan terjadi di dunia nyata. Sun Jae bertanya kenapa dirinya mengkhawatirkannya dan apa dirinya akan mati. Mendengar itu Im Sol langsung memberitahu memang dirinya akan mati dan hanya dirinya yang mengetahuinya, namun tentu saja waktunya berhenti. 못하고 있는데. Sun Jae yang sudah kesal dengan Im Sol karena perilakunya yang tidak normal langsung meninggalkannya dan membuat Im Sol menangis. Saat ayahnya membawakan makanan ke kamarnya, ayahnya melihat sesuatu di bawah tempat tidurnya. Karena penasaran ayahnya mengambilnya, dan betapa terkejutnya ayahnya ternyata yang meminjam kaset itu adalah Sun Jae. Sementara itu Sun Jae yang sudah tiba di rumah ditelepon temannya kalau Hyunggu datang ke kolam renangnya tadi ingin mengambil celana renangnya. Mendengar itu Sun Jae baru sadar dan saat itu juga turun hujan dan melihat Im Sol tidak membawa payung saat keluar. Im Sol berjalan kehujanan, dan saat akan menyeberangi jalan, bunyi klakson mobil membuatnya takut akan trauma kecelakaan di masa depan hingga membuatnya memejamkan mata dan berhitung. Im Sol mencoba menyeberangi jalan, namun mobil yang lewat membuatnya terkejut. Apalagi mobil di depannya sudah membunyikan klakson menyuruh menghindar, namun Im Sol tetap di sana. Sampai akhirnya Sun Jae menyelamatkannya dan merasa dirinya gila karena tidak menghindar, tiba-tiba Im Sol langsung lemas dengan apa yang dialami barusan. Sun Jae langsung teringat saat pertama kali bertemu dengan Im Sol. Saat itu seorang kurir menaruh paket di rumahnya dan beranggapan paket itu untuk rumah di depannya. Dan saat itu Im Sol mengira Sun Jae adalah kurir karena membawa paketnya. Im Sol menyuruh untuk menaruh payungnya di depan toko. 이것을 잔뜩 사가 묵었거든요. 제가 이거 드시고 안녕히 가세요. Saat itu Sun Jae mulai penasaran dengan Im Sol dan terus mengamatinya. Dan saat Im Sol sedang menjaga tokonya, dia melihat Im Sol tertidur, jadi Sun Jae masuk ke dalam. Melihat Im Sol akan terjatuh, Sun Jae langsung memberikan tangannya agar Im Sol bisa bersandar.
Namun tiba-tiba ada pengunjung dan membuat Im Sol terbangun. Sun Jae yang menahan lama tentu saja merasa kesemutan. Sampai akhirnya Im Sol melihatnya, spontan Sun Jae mengambil kaset random dan berpura-pura meminjamnya. Ternyata saat Im Sol memeluknya pertama kali di kolam, Sun Jae sebenarnya sangat senang karena merasa ini mimpi. Bahkan saat Im Sol meminta untuk menjadi iconnya, saat itu Sun Jae senang, namun karena ayahnya yang masuk tiba-tiba membuatnya salah mengklik menolaknya. Selama ini ternyata Sun Jae diam-diam menyukai Im Sol mulai pertama bertemu dengan selalu mengikutinya.